Kabar terbaru dari AC Milan yang telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Joshua Zirkzee dan sedang menyelesaikan langkah terakhir untuk menyelesaikan transfernya. Meskipun ada minat dari klub-klub Liga Premier Inggris. Selamat datang di channel gue, Deddy Kurniawan 1899. Terima kasih buat lo yang udah ngeklik video ini. Langsung aja ke berita AC Milan nih. Menurut laporan dari calciomercato.com, Joshua Zirkzee sedang menunggu perkembangan yang akan menentukan masa depannya dalam beberapa hari mendatang gitu. Nah, si agen pemain asal Belanda ini lagi terus berkomunikasi dengan AC Milan untuk merampungkan kesepakatannya gitu. Nih, si Joshua Zirkzee ini juga diminati klub dari Liga Inggris. Ini datangnya dari Arsenal dan Manchester United yang ikut memantau perkembangan negosiasi antara Zirkzee dan AC Milan. Walaupun belum ada tawaran resmi dari klub Arsenal dan MU gitu. Mereka tetap mengikuti situasi dengan cermat dan dapat terlibat kalau terjadi perubahan arah yang signifikan antara Milan dan Joshua Zirkzee. Padahal Joshua Zirkzee udah menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan AC Milan dan bertahan di Serie A. Kesepakatan kontrak dengan AC Milan dengan durasi 5 tahun dan gaji 4 juta per musim, termasuk bonus. Hal ini menunjukkan preferensi yang jelas dari Joshua Zirkzee terhadap Rossoneri. Terus, langkah selanjutnya apa gitu? Nah, manajemen klub AC Milan, Giuseppe Moncada dan Giorgi Furlani saat ini sedang berupaya menurunkan komisi yang harus dibayarkan ke agennya Zirkzee gitu, Kia Joorabchian. Permintaan awalnya sih 15 juta, tapi itu dinilai terlalu tinggi dan negosiasi sedang berlangsung untuk mencapai angka yang lebih masuk akal gitu. Dengan kesepakatan pribadi yang telah dicapai, penyelesaian tahap akhir negosiasi gitu, AC Milan berada di jalur yang tepat untuk mendapatkan Joshua Zirkzee musim depan dari Bologna. Tapi lagi-lagi nih, Arsenal dan MU tetap menjadi faktor yang perlu diwaspadai. Kalau semua berjalan sesuai rencana, kesepakatan ini diharapkan dapat diselesaikan pada pertengahan minggu ini. Menurut lo gimana nih Milanisti? Yakin gak nih sama Joshua Zirkzee bakalan pilih ke Milan? Atau malah justru ke tim Liga Inggris? Coba deh lo tulis komentar ya. Lanjut nih. Ini kabar datangnya dari Florenzi. Manajemen AC Milan bersama dengan pelatih kepala barunya Paulo Fonseca sedang memikirkan berbagai opsi terkait posisi bek sayap menjelang bursa transfer musim panas. Salah satu pemain yang masa depannya masih belum jelas adalah Alessandro Florenzi. Kabar ini juga dari La Gazzetta dello Sport. Teka-teki yang harus dipecahkan terkait peran bek kiri dan kanan di Milan gitu. Theo Hernandez disebut sebagai variabel besar dalam jendela transfer yang semakin dekat. Di sisi lain, posisi Florenzi terancam, terutama mengingat sejarahnya yang kurang baik saat bersama Fonseca waktu di AS Roma dulu. Nah, Florenzi mengalami masa-masa sulit di AS Roma di bawah asuhan Fonseca yang akhirnya menyebabkan doi meninggalkan klub masa kecilnya gitu untuk bergabung dengan ke Valencia sama PSG dengan status pinjaman sebelum akhirnya pindah ke AC Milan. Nah, surat kabar dari Italia itu menambahkan bahwa peluang Florenzi untuk bertahan akan lebih besar kalau ditangani sama pelatih lain gitu. Tapi menurut gue Florenzi udah menunjukkan masih bisa memberikan gitu kontribusi yang signifikan buat AC Milan. Selama musim lalu ya, Florenzi digunakan sebagai opsi cadangan. Dalam 40 pertandingan, doi dianggap sangat penting di ruang ganti dan juga dalam situasi bola mati gitu. Gak tau juga deh kalau kedatangan pemain target Milan kayak Emerson Royal dari Tottenham atau Thiago Santos malah jadi menit bermain Florenzi sedikit gitu, sedikit banget malah.
Nah, nantinya Fonseca dan manajemen klub itu akan segera membahas situasi ini untuk menentukan langkah selanjutnya gitu. Dengan adanya perubahan yang mungkin terjadi, Milan harus mempertimbangkan apakah mempertahankan Florenzi akan memberikan keuntungan bagi tim atau justru malah sebaliknya gitu. Kalau kata gue sih mending cabut aja sih si Florenzi ini. Udah mah dulu pernah selek ya kan sama Fonseca gitu. Tuh gak bakalan, terus sekarang ketemu lagi tapi di tim yang berbeda gitu. Gimana menurut Milanisti? Florenzi tetap di Milan atau mending cabut? Next, berita AC Milan dari yang lainnya nih, datangnya dari kalau AC Milan terus menunjukkan tekad untuk merekrut Adrien Rabiot sebagai hadiah selamat datang bagi pelatih barunya Paulo Fonseca. Hadiah. Jadi gini, La Repubblica menyebutkan Milan telah menawarkan gaji yang lebih tinggi dibandingkan Juventus untuk Rabiot. Juventus ingin mempertahankan gelandang Perancis tersebut dan telah menawarkan kontrak baru dengan gaji sebesar 7 juta euro bersih per musim. Karena apa? Karena Milan menanggapi tawaran Juve dengan tawaran sebesar 7,5 juta euro bersih per musim. Itu alasan kenapa Milan serius banget buat dapetin tanda tangan si Rabiot. Sebenarnya kontrak Rabiot dengan Juventus tuh akan segera berakhir gitu. Ini juga jadi yang jadi alasan kenapa si Rabiot jadi target potensial yang menarik bagi beberapa klub besar. Selain Milan dan Juventus, klub-klub Liga Inggris juga kabarnya tertarik untuk merekrut Rabiot. Dan mereka nggak akan kesulitan buat gaji yang tinggi gitu. Selain berusaha merekrut Rabiot, Milan juga lagi menyelesaikan kesepakatan dengan Joshua Zirkzee dengan total nilai transfer sekitar 50 juta euro. Ini mencakup 40 juta untuk Bologna, 10 juta untuk komisi, dan gaji bersihnya tuh 4,5 juta untuk pemain. Setelah kesepakatan Zirkzee selesai, fokus Milan akan beralih ke lini tengah dengan Rabiot sebagai target utama. Gitu mas. Sekarang keputusan ada di tangan Rabiot. Tawaran yang lebih tinggi dari Milan. Minat Premier League bikin Doi punya opsi menarik untuk melanjutkan karirnya gitu. Ya Milan berharap tawarannya dapat menggoda Rabiot untuk bergabung dan memperkuat lini tengah di tim musim mendatang gitu. Jadi makanya itu kenapa Milan ngotot banget buat dapetin Rabiot sebagai bagian dari rencana ambisius klub dalam menyambut Paulo Fonseca sebagai pelatih baru Milan musim depan. Enak banget ya? Gimana nggak enak coba? Dengan tawaran gaji yang lebih tinggi dibandingkan Juventus, Milan ngarep banget buat menang persaingan untuk mendapatkan gelandang Perancis itu. Ya meskipun klub-klub dari Liga Inggris itu juga siap memberikan tawaran menarik, bahkan lebih menarik dari Milan gitu. Ya Allah, ayam gak tuh? Ya pokoknya keputusan akhir sekarang ada di tangan Rabiot yang harus memilih banyak opsi menarik untuk masa depannya. Terserah dia aja lah mau ke Milan atau enggak. Namanya juga lagi halu gitu. Pengen pemain ini, pengen pemain itu, terserah deh, terserah Milan. Terakhir. Berita AC Milan selanjutnya datang dari Francesco Camarda yang punya potensi besar yang dimiliki bomber masa depan AC Milan itu. Soalnya gini, Milan lagi senang banget lihat performa Camarda akhir-akhir ini. Jadi gini, penyerang yang umurnya baru 16 tahun itu membawa timnas U17 Italia menjuarai Piala Eropa U17 2024 baru-baru ini. Terus Doi juga jadi pemain terbaik di turnamen itu. Prestasi itu adalah lesatan terbaru dari Camarda yang terus memperlihatkan indikasi bahwa dia adalah calon pemain top di masa depan. Emang gokil banget nih anak. Akademi di AC Milan, Camarda udah cetak
485 gol dan dari 89 pertandingan, atau gokil nggak tuh, banyak banget. Terus dia juga udah ikut latihan bareng U19 padahal dia umurnya baru 14 tahun. Camarda juga udah melakukan debutnya di Serie A Liga Italia musim lalu gitu. Camarda main sebagai pengganti Luka Jovic waktu itu lawan Fiorentina, dan debut Camarda doi menjadi pemain termuda sepanjang sejarah Serie A. Saat itu di umurnya baru 15 tahun 260 hari. Nah, setelah Camarda sukses di Euro U17 2024, Milan buru-buru amanin doi dah tuh. Takut hilang lah gitu. Akhirnya Camarda dapat kontrak baru dari Milan sampai 2027. Dulu AC Milan merekrut Camarda dari Akademi Avores pada tahun 2014. Baru-baru ini pelatih pertamanya di Avores, Massimo De Amaro, bercerita banyak hal soal Camarda. Kata pelatihnya begini, seorang pemain biasanya melewati 3-4 tim sebelum bergabung dengan klub profesional. Dia datang ke kami saat masih berusia 6 tahun dan setahun kemudian AC Milan mengambilnya. Jelas sekali mereka melihat seorang dengan kualitas yang tidak biasa. Saya tahu dia akan sukses, tetapi tidak menyangka dia akan berkembang secepat ini. Gitu kira-kira. Terus Damaro mengungkapkan kalau Camarda memang udah tajam gitu sejak pertama kali ditanganinya. De Amaro sebagai pelatihnya waktu itu pernah coba pasang Camarda jadi kiper. Alasannya sih kocak sih kata gue ini mah. Alasannya untuk mengurangi jumlah gol yang dia cetak. Gitu katanya. Tapi Camarda ternyata tetap bisa menjebol gawang lawan saat dimainkan sebagai kiper. Coba waktu itu pelatihnya suruh Camarda jadi manusia silver, nggak bakal mau dia. Terakhir nih, soal Camarda yang hampir dipastikan Francesco Camarda tuh bakal dapat tempat di skuad utama AC Milan musim depan. Nah, makanya AC Milan wajib kasih dia menit bermain gitu, lebih banyak lagi musim depan. Mungkin karena umurnya masih 16 tahun gitu, Camarda nggak bakal langsung jadi striker pilihan pertama. Ya mulai dari cadangan dulu aja lah. Karena sekarang AC Milan masih mencari penyerang tengah baru untuk menggantikan Oliver Giroud. Nah, kabarnya striker Bologna si Joshua Zirkzee itu yang jadi target utama AC Milan musim depan. Sejauh ini ya perkembangan terbaru dari AC Milan cukup optimis bisa menang persaingan dengan klub lain buat dapetin Joshua Zirkzee. Apalagi proposal gaji yang mereka kasih gitu, katanya sih cocok sama permintaan si penyerang gitu. Ya udah gitu aja sih berita AC Milan terbaru kali ini. Terima kasih buat lo yang udah simak video ini dari awal sampai akhir sampai kelar. Jaga kesehatan lo dan assalamualaikum. Berisik nih ayam nih. Senang banget gua timnas bisa lolos. Oh iya, omon-omon Jay Itzes jadi pindah nggak ya dari Venezia ke klub Italia yang lain? Tahu deh.